Selamat siang, sahabat-sahabat mitra ISC. Kali ini saya mau berbagi satu hal sederhana kepada kita. Satu hal yang sederhana itu adalah lewat peristiwa, lewat pengalaman saya kemudian menemukan sahabat-sahabat yang begitu antusias untuk menjadi mitra ISC. Saya ingat kisah-kisah di awal ketika saya berbagi informasi tentang bisnis ISC kepada banyak sahabat, mereka begitu antusias untuk segera bergabung menjadi mitra ISC. Di dalamnya terselip sebuah harapan yang besar. Dan harapan besar itu adalah semoga lewat bisnis ISC ini ekonomi mereka bisa semakin lebih bagus. Lewat bisnis ISC ini penghasilan mereka bisa bertambah menjadi lebih bagus. Lalu sahabatku yang baik, setelah menjadi mitra ISC, mari kita lihat, mari kita ingat. Begitu banyak sahabat-sahabat yang kemudian menyangkal harapan mereka di awal. Begitu banyak sahabat yang melupakan harapan mereka di awal. Sehingga setelah mendaftar menjadi mitra ISC, lalu sudah tidak melakukan apa-apa lagi. Berhenti. Pertanyaan kita kembali pada di manakah harapan, impian itu disimpan. Jangan-jangan benar kata orang, gantungkanlah harapanmu setinggi langit, dan setelah itu lupakanlah. Sahabatku, saya mencoba melihat apa kira-kira yang menjadi kendala sih. Yang pertama, mungkin banyak orang, banyak sahabat tidak terlalu cakap untuk membagi waktu mereka. Time management. Kita tahu banyak para sahabat yang sibuk dengan profesi mereka masing-masing. Sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Dan itu sangat baik. Fokus pada pekerjaan mereka adalah sangat baik. Tapi kalau kita lihat kembali pada harapan yang tadi, kenapa para sahabat kemudian tidak punya waktu untuk menjalani bisnis ISC supaya kemudian tujuan harapan mereka di awal itu tercapai. Maka di sini kita berbicara time management. Saya semenjak menjadi mitra ISC, saya merasa proses ini sangat gampang sekali. Ketika kita duduk sambil nonton TV, kita tahu masih bisa ambil handphone dan kita share informasi kepada banyak sahabat kita. Ketika toh kita duduk di dalam kendaraan di mobil, kita toh masih bisa ambil handphone dan upload di status Facebook kita atau status WhatsApp kita. Toh sangat gampang sekali. Persoalan diterima atau tidak diterima itu adalah hal yang lain. Yang lebih penting adalah bahwa kita berbagi berita gembira kepada banyak sahabat-sahabat yang lain. Maka sahabat-sahabat mitra ISC yang baik, mari kita kembali pada harapan kita di awal yang sangat menggebu-gebu itu, sangat besar itu. Mestinya juga harus sejajar dengan cara kita untuk menjalankan bisnisnya. Yang kedua, saya mencoba berpikir, mungkinkah banyak orang tidak terlalu cakap dalam berkomunikasi? Ada orang yang mengatakan berkomunikasi yang paling dasar
yang paling berkenan adalah berbagi pengalaman. So, pertama-tama tidak tentang berbagi bisnisnya, tapi berbagi pengalaman hidupnya. Setelah sekian lama saya menjadi mitra YC, ini loh yang saya dapat. Oh, setelah belanja di ISC, produk-produknya enak-enak loh. Itu yang coba kita bagikan. Sehingga saya yakin dan percaya ketika kita berbagi tentang pengalaman, orang akan melihat pengalaman itu. Dan mereka akan kemudian selalu memantau apa yang terjadi dengan kita. Syukur-syukur kalau setelah itu, lalu kemudian mereka akan bergabung bersama dengan kita. Kenapa kok saya mengajak kita padahal komunikasi ini? Karena lagi-lagi saya kembali pada tujuan utama kita, harapan kita yang menggebu-gebu di awal sekali. Yang ketiga, sahabat, saya lalu berpikir hal yang lain. Jangan-jangan banyak mitra ISC itu yang sudah kudung punya banyak uang. Sehingga setelah mendaftar menjadi mitra ISC dengan membayar Rp100.000, so Rp100.000 itu sudah tidak apa-apa lagi, diikhlaskan saja, digratiskan saja, lalu tidak melakukan apa-apa. Sahabat mitra ISC, kita lupa pada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi yang bagaimana sih? Prinsip ekonomi yang saya ingat itu adalah dengan modal sekecil-kecilnya dipergunakan untuk hasil yang sebesar-besarnya. ISC ini memberi kesempatan kita mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya itu. Hanya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Mari kita bayangkan, kalau misalnya kita membuat usaha tertentu, tentu perlu modal yang juga cukup besar. ISC hanya dengan modal yang kecil untuk memampukan kita mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Jadi saya berpikir, jangan-jangan para sahabat itu melupakan, mengikhlaskan uangnya yang 100.000 dan juga melupakan prinsip ekonomi. Yang terakhir, sahabat-sahabat mitra ISC, mungkin banyak para sahabat yang sudah terlalu nyaman untuk menjadi karyawan, sehingga lupa untuk menjadi bos untuk diri mereka sendiri. Banyak orang mengatakan, berapa lama lagi sih kita akan bekerja di sebuah instansi tertentu, dan setelah kita selesai bekerja di sana, apakah uang yang kita simpan, uang pensiun kita masih cukup untuk kemudian kita mengalami hidup yang lebih baik di masa depan? Mari renungkan bersama. Buat saya, 90% orang kaya itu, mereka berasal dari orang-orang yang berbisnis. Semoga hal sederhana ini mampu mencerahkan kita semua dan mampu membuat kita menjadi lebih semangat untuk menjalani bisnis ISC. Semangat gotong royong.